Assalamualaikum teman-teman. Malam ini kita akan berbincang sedikit mengenai kewirausahaan. Nah, di samping kita sudah ada Kak Putri selaku owner Enjoy Pie Shop yang akan bersharing dengan kita tentang pengalaman kewirausahaan yang telah dijalaninya. Hai Kak Putri. Halo. Ya, jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan Kak Putri. Nanti mohon dijawab ya Kak Putri ya. Siap. Ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Seberapa bermakna profesi Anda yang Anda lakukan saat ini? Seberapa bermakna ya? Kalau misalnya ditanya seberapa bermakna, sebenarnya tergantung kepada kebutuhan kita. Kalau misalnya dalam berusaha, pasti kan kita itu mengalut kepada kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhan kita itu juga banyak, maka itu bakalan mendorong kita untuk mendapatkan hasil yang banyak pula. Berhubung selama saya menjadi mahasiswa ini, soalnya saya juga masih mahasiswa, saya ini masih mendompleng kepada orang tua. Jadi kebutuhan saya juga masih dicukupi orang tua. Jadi untuk penunjang sektor perekonomian, saya masih ikut kepada orang tua. Untuk berusaha selama ini, kenapa sih saya tuh melakukan usaha ini? Sebenarnya yang memotivasi saya itu bagaimana saya bisa menjadi motivator, jadi motivasi untuk teman-teman, khususnya para remaja di masa pandemi ini, agar mereka itu tidak melulu bergantung kepada orang tua. Soalnya kan tahu sendiri, dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali pekerja-pekerja di Indonesia yang terdampak COVID, yang mengalami pemotongan gaji, apalagi sampai ada pemecatan karyawan dan lain-lain. Nah, itu saya pengen sekali menjadi motivasi bagi kaum muda agar mereka itu tidak melulu mengandalkan orang tua. Jadi kita itu bisa mendirikan UMKM kecil-kecilan dengan berusaha kecil-kecilan, terus manfaatkan waktu luang kita, memanfaatkan media sosial dan lain-lain yang selama ini kita tahu bahwasanya kaum muda ini sangat interested banget nih dalam bermedia sosial. Jadi kita tidak hanya melulu tentang fashionable, tentang update story dan lain-lain, tapi kita juga bisa manfaatkannya untuk menjadi mahasiswa yang tidak cuma belajar tapi juga praktek dalam dunia bekerja gitu. Iya, betul sekali Kak Putri. Lalu bagaimana cara Kak Putri dalam memasarkan usaha Kak Putri sendiri? Selama ini kalau bicara tentang pemasaran, karena saya juga berusahanya itu mulai di masa pandemi ini, selain offline, jadi kalau offline tuh kita langsung dijual kepada orang-orang terdekat, tetangga-tetangga terdekat, Dipasarkan ya? Dipasarkan. Itu kita memanfaatkan jejaring media sosial. Jadi melalui media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat, misalnya Facebook yang itu banyak digunakan oleh kaum orang yang relatif remaja ke atas lah ya usianya. Kalau misalnya IG, WhatsApp itu, kalau WhatsApp kan lebih umum, kalau IG itu untuk kaum remaja. Terus kita buka lagi yang paling rame untuk dunia perbelanjaan, Shopee. Mungkin itu. Selain kita memasarkan secara langsung, kita juga memanfaatkan media sosial untuk proses pemasaran produk kita. Terus sekali Kak Putri. Selanjutnya, bagaimana cara Kak Putri untuk mempengaruhi daya minat bagi pembeli Kak Putri? Mempengaruhi daya minat pembeli. Kalau misalnya kita berusaha, selama saya berusaha ini karena kita bukan reseller ya, jadi kita memproduksi sendiri. Meskipun kita juga tidak 100% manfaatkan bahan mentah, jadi kita membeli bahan yang setengah jadi lalu kita produksi lagi. Jadi kita itu menarik daya minat pembeli dengan cara melakukan produksi sebaik mungkin itu tadi ya. Misalnya karena saya produksinya itu berupa masker, jadi masker yang kita produksi itu dibuat sebaik mungkin motifnya, bagaimana kita menarik motifnya itu bisa menarik pelanggan, terus kayak yang lucu, yang kekinian, yang kece. Nah, selain itu kita juga packagingnya sebelum dipasarkan kan mestinya bagaimana
kita melakukan package yang serapi mungkin. Nah, setelah itu baru proses pemasarannya. Bagaimana kita menjadi penjual yang santun, terus bagaimana kita memasarkan itu sekreatif mungkin, sponsornya, terus menjalin mitra dengan teman-teman, dengan kerabat-kerabat dekat agar bisa memperluas jejaring penjual belian produk kita. Mungkin itu. Oh ya Kak Putri, selama berusaha ini kan pastinya ada banyak sekali pelanggan ya Kak Putri. Jadi akan bertemu dengan banyak sekali karakter pelanggan. Nah itu sendiri bagaimana cara menyikapi Kak Putri dalam banyaknya pelanggan yang berinteraksi dengan Kak Putri sendiri? Oke, kalau misalnya pelanggan, emang kita nggak bisa prediksi ya sifatnya orang yang bakalan kita temui itu seperti apa gitu. Dimanapun itu, bukan cuma dalam proses jual beli aja. Tapi alhamdulillah selama saya membuka usaha ini, saya belum pernah mendapati pembeli yang kolot-kolot banget, pembeli yang suka protes dan lain. Soalnya ya mungkin pengaruh dari apa yang kita berikan kepada konsumen, customer itu juga kita usahakan sesantun mungkin, sebaik mungkin gitu. Jadi feedback yang kita dapatkan juga alhamdulillah baik. Kita mengeluarkan dengan memberikan sesuatu yang baik dan kita mendapatkan juga baik. Nah, seandainya mungkin suatu saat ada yang seperti itu, jadi sebagaimana patah mengatakan bahwasanya pembeli itu adalah raja atau ratu ya. Jadi tetap aja kita tetap harus berlaku sebaik mungkin agar pembeli itu tetap nyaman untuk menjadi pelanggan di produk kita gitu, dan gak kapok gitulah intinya. Baik sekali ya Kak Putri ini ya. Kalau untuk memperoleh perhatian dari pembeli sendiri bagaimana Kak Putri? Menarik perhatian ya, kalau mungkin menarik perhatian kan tadi sama kayak daya tarik atau daya minat itu ya. Jadi kita melalui proses produksinya dan juga proses pemasarannya. Kalau produksinya kita optimalkan produk yang kita buat sebaik mungkin, sekreatif mungkin, sekece mungkin, terus yang up to date, yang nggak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang kan perkembangan trennya masyarakat terutama kaum muda itu pesat banget kan, jadi kita nggak boleh ketinggalan tren nih. Nah itu kita tetap mengikuti, dan selanjutnya adalah di proses pemasarannya, bagaimana kita package-nya, kita promosinya dan lain-lain. Berarti memanfaatkan kualitasnya itu ya, Iya, depan brandingnya. Iya benar sekali. Apalagi kan sekarang ini masih marak pandemi ya Kak Putri, jadi masker itu masih sangat dibutuhkan. Iya. Untuk sifat penjual yang paling disenangi pembeli itu seperti apa Kak Putri? Sifat penjual yang paling disenangi oleh pembeli, pastinya kita semua di sini juga pernah menjadi pembeli kan ya. Meskipun kita seorang penjual, pasti apapun itu yang kita beli, pasti kita pernah menjadi pembeli, pernah menjadi konsumen. Ya tentunya kalau menurut saya sendiri, di waktu saya memposisikan diri saya menjadi pembeli, kalau untuk yang lain sih saya belum pernah menanyai satu-satu ya. Kalau misalnya menurut saya, penjual yang baik itu ya yang bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh si pembeli gitu. Misalnya pembeli itu maunya gimana sih, kalaupun itu si pembeli itu tidak terlalu bisa mengutarakan apa yang dia mau, misalnya dia cuma memberi kode, saya maunya maskernya itu yang nggak alay-alay banget, terus yang motifnya itu cuma garis aja tapi elegan. Nah, itu kan kita juga menerjemahkannya itu susah kan ya, tapi tetap kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menerjemahkan apa sih yang dimau oleh pembeli ini. Nah, kalau misalnya pembeli itu merasa dibimbing, terus diarahkan, dikasih tahu dengan baik, pasti saya itu dihargai banget selaku pembeli di sini. Kalaupun nanti pembeli itu nggak jadi beli misalnya, soalnya nggak cocok, kita tetap menghargai. Mungkin nggak sekarang, di lain waktu mungkin. Kalaupun dia nggak cocok di sini ya,
ketika dia itu mendapatkan pelayanan yang baik, terus ketika dia itu beli di yang lain misalnya, terus dia mendapatkan perilaku yang tidak jauh lebih baik daripada kita, pasti dia itu bakalan lebih mengapresiasi perlakuan yang baik daripada barang yang baik. Dan saya yakin itu, karena saya juga memposisikan ketika saya menjadi pembeli itu ya seperti itu gitu. Kak Putri kira-kira udah pernah nggak sih dapat protesan dari pembeli gitu? Protes jadi pembeli pernah, tapi kalau misalnya saya menerjemahinnya bukan protes ya, lebih ke saran kalau selama ini yang saya alami. Jadi misalnya ada masker yang serupa, terus misalnya ada masker yang sedikit ada cacatnya misalnya, karena kita kan juga tidak bisa memungkiri nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu kan. Pasti sebesar apapun usaha kita untuk menyajikan sesuatu yang sempurna, pasti ada aja kekurangannya. Nah, dari situ ya ada 1-2 masukan dari customer, dari konsumen, sebaiknya kayak gini. Tapi alhamdulillah mereka itu juga menyampaikannya dengan sesuatu yang baik, dengan cara penyampaian yang baik, dan pastinya juga yang disampaikan itu positif dan bangun sekali. Terima kasih customer. Nah, untuk sekarang ini sifat-sifat yang perlu dimiliki penjual menurut Kak Putri itu seperti apa, Kak? Sifat yang perlu dimiliki oleh penjual, kalau menurut versi saya ya Kak, menurut versi saya, penjual itu harus tekun, ulet, jujur, dan istiqomah. Tuji ya Kak ya? Iya, tuji, tekun, ulet, jujur, istiqomah. Kenapa? Karena dalam berusaha ya pasti keempat sifat itu sangat kita butuhkan gitu. Dan itu saya alami sendiri. Terus apa karakter penjual yang menurut Kak Putri itu sangat penting, yang sangat harus dimiliki sama penjual itu karakter seperti apa, Kak Putri? Kalau untuk pembeli, sabar, pengertian, sopan, pokoknya karakter-karakter yang baik deh. Bukan cuma sebagai penjual, sebagai orang biasa pun kita harus berkarakter baik sih. Tapi itu yang tadi harus dimiliki seorang penjual ketika kita menghadapi seorang pembeli. Dan kalau seorang penjual dalam membangun sebuah usaha, itu tadi yang sudah saya sampaikan, tekun, jujur, ulet, dan istiqomah. Kak Putri, menurut Kak Putri kenapa ya kok bisa ada penjual yang mengalami kegagalan itu, Kak Putri? Mengapa ada penjual yang mengalami kegagalan? Karena memang kita nggak bisa dalam mengusahakan suatu, pasti ada 2 kemungkinan yang pastinya kita dapat. Kalau kita nggak untung, ya kita rugi, gitu kan. Kadang ada orang itu yang ketika dia mengalami sebuah kegagalan, sebuah kerugian, udahlah, aku udah gagal di sini. Dia merasa gagal ketika dia rugi. Terus dia stuck di situ, dia berhenti. Udahlah, aku berhenti sampai sini aja, udah nggak mau terus. Nah, itu tadi kenapa sifat istiqomah itu sangat penting dimiliki oleh seorang penjual, seorang pengusaha. Ketika kita mengalami kegagalan, kita nggak boleh stuck di situ, nggak boleh berhenti. Kita harus berpikir kegagalan yang sekarang gue alami, yang sekarang aku alami, itu bukan berarti bakalan merupakan awal dari kegagalan-kegagalan selanjutnya. Gitu. Ya mungkin kita bakalan gagal lagi, tapi nggak menutup kemungkinan kita bakalan sukses di suatu hari. Nah, kita pasti harus optimis kayak gitu. Terus mungkin juga kegagalan selanjutnya kalau di sisi lain mungkin karena kurang ulet gitu tadi. Makanya kembali lagi sifat tekun, ulet, jujur, dan istiqomah itu penting banget dimiliki. Kalau kita kurang ulet juga sabar, itu juga. Pokoknya dalam membangun sebuah usaha, yang harus kita lakukan itu ya, kalau misalnya sekarang gagal, oke, apa kesalahannya, kita evaluasi, kedepannya harus diperbaiki. Kalau ada kesalahan lagi, evaluasi lagi, perbaiki lagi. Makanya harus ulet, harus tekun, dan harus istiqomah. Nggak boleh, kita harus pantang menyerah ya. Iya. Nggak boleh gampang menyerah gitu aja. Oke Kak Putri, terima kasih karena sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dari saya. Iya. Semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin di sini Kak Putri ingin mempromosikan dagangan Kak Putri, dipersilakan. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih banget ya untuk Kak Eva yang udah
ngundang aku ke channel YouTube-nya untuk sedikit berbagi pelajaran dalam berusaha, walaupun sebenarnya aku juga belum sepenuhnya handal mahir dalam berusaha, soalnya aku juga masih dalam istilahnya kalau misalnya seorang bayi itu masih teruntunan lah ya, masih belajar berjalan gitu. Jadi di sini kita sama-sama bertukar pikiran lah. Untuk teman-teman dimanapun berada, saya pengen sedikit promosi tentang usaha yang saya miliki. Kita ada beberapa produk yang selama ini, yang sejauh ini kita tekuni adalah produk masker tie dye. Maskernya itu dijamin berkualitas, bahannya lembut, terus motifnya juga nggak bosenin, warnanya bermacam-macam, bisa di custom, bisa dipesan sesuai dengan keinginan konsumen, dan bisa dicek di stalker IG-nya di Enjoy Pie Shop, atau mungkin bisa dibuka langsung aja di Enjoy Pie Shop di akun Shopee-nya, dan juga di Facebook-nya juga ada, atau hubungi nomor tertera di IG-nya Enjoy Pie Shop. Oke. Makasih. Oke, terima kasih Kak Putri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyaksikan video ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.